Nah, jenis semen sendiri menurut SNI itu ada dibagi menjadi 3 ya. Di antaranya ada Ordinary Portland Cement atau OPC, kemudian Portland Pozzolan Cement atau PPC, dan Portland Composite Cement atau PCC. Jadi ada 3 ya, Dik. OPC, PPC, dan PCC. Nah, semen Portland yang ordinary atau Ordinary Portland Cement ini yang paling standar, Dik. Tidak ditambah dengan bahan tambah lain. Ini seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Ya. Jadi kalau ada dilihat nanti di saknya itu ada kodenya. Nih, OPC. Ini ya. Ini OPC nih. Jadi itu ada kodenya di sak. Semen Portland tipe 1. Jadi tidak digunakan untuk keperluan konstruksi umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Tidak memerlukan ketahanan sulfat, tidak memerlukan persyaratan panas hidrasi, tidak memerlukan kekuatan awal yang tinggi. Jadi untuk konstruksi umum saja. Jadi tipe 1 ini. Semen OPC. Kemudian semen yang kedua adalah semen PPC atau Portland Pozzolan Cement. Jadi Portland Pozzolan Cement ini semen Portland yang dicampur dengan pozzolan namanya. Jadi ada istilah pozzolan. Pozzolan itu apa ya? Seperti bahan tambah, campuran tambahan yang dia itu barangnya halus deh. Misalkan fly ash. Fly ash itu abu terbang. Terus kalau misalkan jadi biasanya dia dari sisa-sisa produksi. Dari sisa produksi apa gitu ya, industri. Misalkan dicampur abu hasil produksi gitu kan halus sekali ya. Itu bisa dicampurkan ke Portland Cement. Ini dicampurnya di pabrik, Dik. Jadi nanti jadi produk baru. Kadar pozzolannya itu sekitar 6% sampai 40%. Nah, hasilnya nanti produk baru. Jadi sudah dicampur dalam sak ini. Jadi sak ini sudah campuran antara Portland Cement dan pozzolan. Nah, ini ada kode PPC ya, terlihat ya. Ada kode PPC. Ini juga. Nah, jadi dia pemakaiannya dari sini sudah terlihat moderate sulfate resistant. Jadi dia mempunyai ketahanan terhadap sulfat yang cukup tinggi dan panas hidrasinya sedang. Jadi kegunaannya untuk bangunan-bangunan yang dia butuh ketahanan terhadap reaksi kimia. Seperti misalkan bangunan di tepi pantai, bangunan di daerah gambut gitu. Kemudian karena dia mempunyai sifat panas hidrasi sedang, jadi semen ini bisa dipakai juga untuk pembuatan bendungan, dam, irigasi ya gitu. Kemudian jenis semen yang ketiga ada Portland Composite Cement. Portland Composite Cement ini sifatnya hampir mirip seperti pozzolan tadi ya ceritanya. Tapi bahan yang dipakai itu agak lebih keras deh, agak lebih apa ya? Ya secara bahan dia sifatnya lebih keras. Kalau tadi misalkan fly ash, contohnya fly ash itu kan halus ya. Halus dan dia lebih ke bubuk pencampur. Tapi kalau ini dia bubuknya itu berasal dari biasanya yang sering dipakai itu yang berasal dari sisa pembuatan baja. Jadi kalau pembuatan baja di pabrik baja itu kan baja dibakar ya. Nah itu ada keraknya, ada sisa pembakaran baja itu namanya terak tanur tinggi atau blast furnace slag. Nah ini. Nah sisanya itu dia sudah dalam bentuk bubuk, Dek. Dia bisa dibentuk menjadi bubuk. Nah bubuk yang ini itu menjadi campuran di semen Portland. Bisa juga pakai senyawa silikat, bisa juga pakai batu kapur dengan kadar total bahan anorganik 6% sampai 35%. Jadi cenderungannya dibanding dengan yang pozzolan tadi, komposit ini campurannya lebih keras ya bahan-bahannya. Dan kandungannya ada tambahannya lagi yaitu gips. Jadi selain semen Portland,
ada gips juga, kemudian ada bahan kompositnya. Nah, ini kodenya juga tertulis di SAK, ya, PCC. Ini untuk Holcim ada juga kayaknya di bagian belakang. Jadi masing-masing tipe itu sudah tertera pada SAK. Jadi harapannya ketika konsumen itu membeli, dia memperhatikan juga jenis semennya apa gitu. Untuk pemakaian yang skala besar ya. Kalau skala kecil seperti rumah, saya pikir ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja. Oke, untuk pemeriksaan kualitas semen itu ada beberapa hal yang bisa kita cek. Ini sama seperti kita mengecek kualitas makanan kemasan, itu mirip seperti itu deh. Konsepnya mirip. Jadi cek pemeriksaan tanggal produksinya, cek dulu tanggal produksinya. Jadi kalau sudah semakin lama disimpan, otomatis barangnya tidak sebaik dengan barang yang baru diproduksi ya. Ini samalah dengan makanan. Kalau ada belanja makanan kan untuk lebih memilih yang expirednya lebih lama ya daripada yang expirednya tinggal sebentar. Tentu yang expirednya masih lama itu tanggal produksinya baru. Kemudian yang kedua, jika kemasan semen dipukul atau ditinju tidak keras, berarti menunjukkan dalamnya itu masih bubuk. Kalau adik-adik meraba atau memukul sak semen, kalau dia sudah keras kayak batu, nah itu berarti dia dalamnya udah keras, udah bercampur dengan air atau udah bercampur dengan kelembapan udara. Jadi dia dalamnya udah mengeras. Ya, kalau udah mengeras ya tidak baik lagi untuk dipakai. Yang baik adalah kalau dia masih loose, masih serbuk. Kemudian yang ketiga, dicek secara visual, ada gumpalan atau tidak. Kalau yang baik ya yang tidak ada gumpalan. Kemudian jika tangan dimasukkan ke dalam bubuk semen yang masih baik akan terasa dingin. Nah ini deh, ini bedanya. Kalau tangannya kering dimasukkan ke semen, dia dingin deh. Tapi kalau tangannya basah, masukkan ke semen panas. Karena bercampur dengan air. Terus, jika semen yang masih baik kondisinya, digesek antara ibu jari dan telunjuk akan seperti halus. Nah ini diraba tadi ya. Kalau dia halus, dia masih baik. Kalau dia udah bergumpal, nah itu udah kurang baik. Kemudian jika semen yang masih baik ditabur di atas air, maka akan mengambang atau mengapung sejenak sebelum kemudian dia tenggelam. Ini serbuknya ya. Jadi bukan dalam bentuk gumpalan, tapi dalam bentuk serbuk. Karena kalau dalam bentuk gumpalan, dia otomatis akan langsung tenggelam. Kemudian jika adukan pasta semen yang masih baik ditaruh dalam gelas atau cawan, dan dimasukkan ke dalam air, ini yang sudah bentuk pasta. Jadi kalau sudah dalam bentuk pasta, sudah dicampur dengan air, kemudian ditaruh dalam gelas atau cawan dan dimasukkan ke dalam air, dia tidak akan larut dan tetap akan mengeras sesuai cetakan awalnya. Jadi kalau dia sudah dalam bentuk pasta, terus dimasukkan ke air itu dia nggak gampang larut lagi. Nah itu yang baik seperti itu. Kemudian cara penyimpanan semen sak itu baiknya disimpan di area penyimpanan yang tertutup supaya tidak terkena air hujan dan sinar matahari secara langsung, jadi menghindari kelembapan. Kemudian yang kedua terkait dengan lantai, jangan sak semen itu ditaruh di lantai, jangan bersentuhan dengan lantai secara langsung. Kalau yang baik seperti itu deh. Jadi diberi alas kayu, jadi supaya ada jarak dengan lantai. Kemudian disusun secara bersilang seperti menyusun batu bata, supaya ada sirkulasi udara dan tentu supaya dia tumpukannya lebih kokoh ya. Kalau ditumpuk seperti tidak saling bersilangan, itu kan tidak ada ikatan ya, tidak saling mengikat. Kalau ditumpuk satu sak, tumpuk lurus terus sampai tinggi, nah itu dia lebih tinggi berisiko untuk rubuh. Kemudian diberikan jarak antar susunan semen. Ini kaitannya sama untuk menjaga ada sirkulasi udara, jadi tidak ada kelembapan yang terjebak. Kemudian ditutup dengan kain terpal supaya kalaupun sudah ditaruh di indoor ya, dalam ruangan, tetap untuk penyimpanan yang lebih baik ini ditutup kain terpal supaya
menghindari kontak langsung dengan kelembapan udara dan paparan sinar matahari. Kemudian gunakan prinsip FIFO, first in, first out. Jadi barang yang masuk sudah lama itu diutamakan untuk dipakai dulu. Jadi barang yang disimpan itu adalah barang-barang yang terbaru gitu. Seperti itu. Nah, itu kan tentu untuk memudahkan itu kan butuh manajemen penyimpanan logistik yang baik ya, Dek ya. Supaya kalau barang datang itu kan pertama mesti ditaruh paling bawah posisinya. Barang yang paling terakhir datang itu di atas. Nah, supaya bisa first in first out, jangan barang yang baru datang ditumpuk di atas barang yang sudah lama. Taruh sebelahnya gitu. Jadi nanti urutannya barang yang lama dulu yang terpakai. Seperti itu. Karena kalau semen yang sudah lama disimpan, dia akan cenderung mengeras karena bersentuhan dengan udara. Jika semen disimpan bersama barang-barang lain, usahakan supaya tumpukan barang yang lain tidak menghalangi sirkulasi udara dalam area penyimpanan. Kemudian berikan juga jarak antara barang-barang tersebut dengan tumpukan semen. Jangan dicampur deh. Intinya ketika menyimpan semen, jangan dicampur dengan barang lain. Karena ya kita bisa saja tidak menyadari kalau barang yang ditumpuk dengan semen itu misalkan ada airnya atau basah atau gimana gitu. Jadi untuk lebih baiknya tidak dicampur dengan barang yang lain. Kemudian jaga kondisi ruangan penyimpanan selalu bersih dan kering. Pastikan tidak ada atap yang bocor. Nah, ini contoh gambaran penyimpanan semen ya. Jadi kalau ada dilihat nih bagian bawahnya ada kayunya. Nah, ini untuk memberikan jarak antara semen dan lantai. Nah, ini yang baik seperti ini nih. Ini sebenarnya kurang baik ya. Ini yang baik seperti ini. Ini gudangnya Holcim. Jadi disusunnya bersilangan, Dek. Ada yang ke sana, kemudian bawahnya ke sana gitu ya. Bersilangan. Dan antar tumpukan itu ada jaraknya ini ya. Antar tumpukan ada jaraknya. Terus di bawahnya tidak langsung bersentuhan dengan lantai, dia diberikan jarak dengan sekat kayu. Dan dia disimpan dalam ruangan. Dan kering, tidak ada genangan air ya.